hikmah dari Malewa itu dibagikan gratis bukunya, dibagikan gratis e-booknya. Hikmahnya adalah penulis akan menikmatinya kemudian. Saya berpikiran begitu, saya menganggapnya begitu. Maksudku bukan mau menggadaikan niat baik dengan membagi buku gratis, buku fisik dan buku e-booknya itu. Ya, setiap buku memiliki takdirnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Didaktif, diskusi daring interaktif yang diadakan oleh Perpustakaan Supiyati. Oke, saya mulai, Dik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Sebuah kesyukuran di acara Didaktif, diskusi daring interaktif yang ke-28 bersama Rumah Bunyi. Mengapa dinamakan Rumah Bunyi, dan tema yang kita angkat Rumah Bunyi dan perbukuan nanti akan kita bahas bersama Kanda. Pokoknya semua orang kuratakan di sini, kalau bukan Ustaz Kanda. Bersama Kanda Kahar Mapasomba. Teman sekalian, Didaktif 20 yang ke-28 ini saya bersama Kanda Kahar Mapasomba dengan mengangkat tema Rumah Bunyi dan Perbukuan. Saya yakin dan percaya teman-teman sebagian besar akan bertanya, mengapa harus dinamakan Rumah Bunyi? Mengapa bukan rumah suara kah, atau rumah apa gitu, ataukah pondok baca dan sebagainya? Itu menjadi pertanyaan sederhana awal kita. Kemudian mengapa Rumah Bunyi ingin konsentrasi pada dunia perbukuan? Ini akan dibahas langsung bersama Kanda Kahar Mapasomba. Sebenarnya diskusi ini sudah lama saya membuatkan jadwal, tapi selalu kalau bukan persoalan waktu, pas beliau tempo hari mau ke Sulawesi Selatan, khususnya daerah Goa, kemudian Bulukumba, dan saya kemudian berpikir bahwa kalau begitu untuk sementara kita tunda, dan akhirnya beliau sudah ada di Kendari. Jadi sekadar informasi bahwa Rumah Bunyi dan Rumah Bunyi ini ada di Kota Kendari. Sekali lagi dengan foundernya bersama Kanda Kahar Mapasomba. Kak Kahar, satu pertanyaan sederhana. Ya. Halo. Ya. Mengapa dinamakan Rumah Bunyi, Kak? Rumah Bunyi ya. Jadi sekitar Agustus 2016 saya menulis sebuah esai. Saya menulis sebuah esai lebih kepada opini sebenarnya. Dan ketika telah menyelesaikan tulisan itu, saya berpikir untuk kemudian membubuhkan di mana lokasi spesifik esai itu dibuat, tulisan itu dibuat, karena tulisan itu menyoal kebulukumbaan terkait pemerintah yang tidak konsisten dalam pemerintah yang saya anggap tidak konsisten dalam menegakkan peraturan Kementerian Kesehatan. Saya menyoal soal Dewan Pengawas Rumah Sakit di Kabupaten Bulukumba. Nah, saya kepikiran kalau saya membubuhkan Kendari sebagai kota tempat saya menuliskan opini itu seperti tidak nyambung. Yang saya komentari Bulukumba, tapi saya menulisnya di Kendari. Kepikiranlah saya untuk menuliskan Rumah Bunyi sebagai tempatnya. Bukan sebagai penyamaran, karena saya menganggap apa yang saya tuliskan saat itu adalah suara dari diri saya, suara dalam diri saya yang lebih kepada protes, tapi dia opini protes, dan saya menuliskan semacam hal-hal yang semestinya dilakukan atau yang lebih solutif bagaimana seharusnya pemerintah berbuat saat itu. Lalu saya menuliskan Rumah Bunyi. Bunyi adalah protes, bunyi adalah
suara kebenaran dalam diri, sekali lagi suara kebenaran dalam diri, dan dia adalah perjuangan. Nah, terus sejak saat itu saya selalu menuliskan rumah bunyi ketika saya menyelesaikan sebuah tulisan. Saya selalu menganggapnya bahwa saya menulisnya di rumah bunyi. Kira-kira seperti itulah. Maksudku 2016 tidak begitu berjarak dengan 2011, di mana saat itu saya menyelesaikan program kuliah di Fakultas Hukum. Jadi jiwa-jiwa kemahasiswaan itu, jiwa-jiwa perlawanan itu masih semakin ada ya. Kira-kira seperti itu. Iya. Kenapa bukan suara, Kak, yang digunakan? Karena biasanya kan ataukah mungkin ada diksi estetis mungkin pada rumah bunyi kan biasanya orang bilang suara perlawanan. Mungkin pernah mendengar nama Che Guevara. Mungkin setiap orang pasti yang mahasiswa pasti tahu Che Guevara. Kemudian tahu juga Fidel Castro. Nah, orientasi gerakan waktu saya di kemahasiswaan itu larinya ke sana, ke Amerika Latin. Dan saya mengingat ada sebuah wawancara yang dilakukan oleh penulis Amerika Latin, Marquez, ingat Marquez? Gabriel Garcia Marquez. Dia pernah mewawancarai Fidel Castro. Dan Gabriel Garcia Marquez menanyakan satu pertanyaan yang menurut saya cukup menggugah terkait pemilihan saya, kenapa bukan suara, kenapa harus bunyi gitu loh. Iya. Itu menjadikan saya lebih bersemangat. Berarti diksi bunyi ini memiliki spirit tersendiri ternyata ya. Sip. Iya, berarti iya. Bunyi secara filosofis menurut saya diksinya lebih kuat dibanding suara. Suara dia lebih diidentikan dengan apa yang keluar dari mulut. Suara dinaikkan, suara kita pernah biasa mendengar dinaikkan suaranya, dinaikkan volumenya, bukan dinaikkan bunyinya. Bunyinya, betul. Nah, bukan dinaikkan bunyinya, tapi dinaikkan suaranya. Saya lebih memilih bunyi ketimbang suara. Oh, sip. Berarti dia punya referensi khusus sehingga ya dinaikkan suaranya, dinaikkan musiknya dan sebagainya. Ternyata bunyi mungkin lebih kompleks juga di situ nanti. Bunyi lebih padat ketimbang suara. Iya. Sip. Bunyi lebih padat ketimbang suara. Jadi ini konsep awal berbicara tentang sejarah cerita waktu bentuk protes di Bulukumba. Jadi Bulukumba ya. Kita sebutlah ini semacam frasa tersendiri ketika menyebut rumah bunyi. Yang menjadi pertanyaan kan rumah bunyi awalnya sebagai bentuk protes. Itu awalnya. Kemudian belakangan ini menjadi sebuah kita sebut rumah bagi teman-teman yang ingin berdiskusi di Kendari misalnya, dan itu ternyata Kahar bawa ke Kendari bahkan sampai sebuah penerbitan. Nah, kan sekitar 2011 sampai 2016 gagasan rumah bunyi ini hadir. Konsep rumah bunyi dalam dunia perbukuan di tahun berapa kita mulai itu, Kak? Kalau dengan nama rumah bunyi, kita sebenarnya memulai di tahun 2016. Oh, 2016 tahun juga ya? Tahun 2016. Sebenarnya ini punya cerita juga di baliknya. Nah, punya cerita di baliknya. Ada 3 orang mahasiswa di Fakultas Ilmu Budaya UHO yang selalu datang ke rumah membaca buku, berdiskusi. Dan saya sebagai orang yang masih baru di Kendari saat itu
menemukan teman berdiskusi, menemukan partner berdiskusi, menyalurkan apa yang sudah kita baca. Jadi bayangkan saja antara 2011 ketika sarjana sampai 2015, 2016 pasca menikah itu saya jarang bersentuhan dengan buku. Tidak seintim yang sekarang. Maksudnya biasanya kan kalau sekarang kan kita mau tidur itu buku, bangun berjalan ke ruang itu ada buku yang kita bisa baca. Di tahun-tahun pasca sarjana, pasca selesai kuliah itu saya berjarak dengan buku. Bahkan di tahun 2011 itu kan saya menyumbangkan semua buku yang saya punya. 2011 saya menyumbangkan semua koleksi buku itu yang kita punya waktu saat kuliah ya. Bayangkan kalau setiap 3 bulan saya berkunjung ke Jawa dan pada saat pulang oleh-oleh yang saya bawa itu buku 1 dos. Buku dan itu sejak tahun 2005 sampai 2011. Saya orang yang jarang berkunjung ke Gramedia. Saya selalu patokan saya kalau beli buku itu di Jogja, di Surabaya, atau di Jakarta. Jadi bayangkan saja 2005 sampai 2011 semua koleksi buku itu saya sumbangkan ke orang-orang. Yang bertahan hanya koleksi-koleksi kecil yang dalam artian yang punya pengaruh kuat terhadap kehidupan saya saat bermahasiswa. Saya masih menyimpan beberapa buku. Selebihnya saya sumbangkan. Nah, di 2016 ada 3 orang teman di mahasiswa FIB itu. Halo Dwi, ada namanya Ramadoni, ada namanya Marwan, ada namanya Isbul. Ketiga orang ini yang selalu intens datang ke Rumah Bunyi. Saya kepikiran ya memang betul karena 2016 kami membawa serta buku-buku yang dari Makassar, dari Jogja waktu istri saya masih kuliah, itu semua buku itu kembali dikumpulkan di Kendari. Lalu kami kepikiran setelah berdiskusi dengan istri, kami bilang sebaiknya buku koleksi kita itu go public. Dibuka aksesnya untuk publik, orang-orang yang datang yang membaca, orang-orang yang datang melihat-lihat buku itu kita bukalah seluas-luasnya untuk mahasiswa, untuk umum. Dan ketiga mahasiswa ini sangat membantu. Awalnya kami hanya menanti orang untuk datang membaca buku di rumah. Lambat laun selanjutnya kami berkembang, kami justru yang membawa buku masuk ke dalam kampus untuk dibaca. Ya, kami bikin lapak baca di pelataran kampus, di koridor, di taman sore-sore hari. Nah, sehingga saya tertantang untuk kemudian sebaiknya buku ini ditambah lagi koleksinya, ditambah lagi jumlahnya, dibikin beragam lagi tema-temanya. Ya sudah, saya potong Kak Kahar. Setahu saya, apakah jadi setahu saya selain koleksi buku kan penerbit juga. Apakah Kak Kahar dalam setahu saya Rumah Bunyi juga sempat ada di Kota Palopo yang dibawa oleh Karuni. Iya. Kan gitu. Ya. Berarti orientasinya sudah ke proses penjualan juga, penjualan buku gitu. Pertanyaan sederhananya, kapan mulai lagi di situ? Kan pertama, kalau menurut ceritanya Kak Kahar, awalnya bercerita berkaitan dengan koleksi, yang kemudian coba bantu teman-teman yang mau membaca, ayo datang membaca. Kemudian sepertinya belakangan baru jadi penerbitan, kalau tidak salah. Lebih duluan persoalan penjualan. Mana duluan, penjualan atau penerbitan? Penjualan. Penjualan. Nah, kapan kira-kira penjualan dimulai itu? Penjualan itu dimulai sekitar 2017. 2017. Sip. Terus Kak? Dan yang paling mempengaruhi adalah ketiga orang yang saya sebutkan tadi, Ramadoni, Isbul, dan Marwan. Mereka adalah trimusketirnya Rumah Bunyi. Oh, sip. Iya. Jadi ceritanya begini.
karena mereka membaca buku, mereka membutuhkan buku-buku. Saya dibantu oleh kawan kita Irfan Palipui yang saat itu sedang S2 di Jogja. Dia bilang karena permintaan teman-teman dari Trimus Ketir tadi, ya sudah, awalnya kami berdua dengan istri itu berbelanja buku ratusan judul. Sekali lagi ini permintaannya Trimus Ketir, katanya bagus kayaknya Kak kalau kita bikin penjualan buku, karena teman-teman yang datang membaca buku itu tidak sekedar datang membaca buku, tapi kalau ada yang mau berkeinginan, ada yang mau untuk bawa pulang, mereka bisa membeli buku yang mereka suka atau yang mereka harapkan. Awalnya begitu, menyediakan, nah terus berkembangnya karena teman-teman berharap buku lain yang tidak ada di Rumah Bunyi. Jadi pemesanan terbuka. Apakah buku-buku? Pemesanan terbuka. Teman-teman banyak yang pesan buku, banyak menginginkan judul-judul buku-buku tertentu. Karena kita punya jejaring yang sudah lama, ya sudah kita kontek-kontekan bagaimana kalau ada permintaan buku dari Kendari, apakah teman-teman di Jogja mau menyediakan. Karena Bung Irfan Palipui saat itu dengan segala kesibukannya tidak bisa lagi menghandle permintaan. Jadi saya dibantu lagi sama Bang Irfan untuk merekomendasikan orang lain untuk sebagai agennya Rumah Bunyi di Jogja. Sebenarnya bukan hanya Palopo ya, pasca terbentuknya Rumah Bunyi sebagai penjualan buku, bukan hanya Palopo. Ada Kolaka. Oh, Kolaka ya. Ada di mana kalau di Kolaka itu, Kak? Kolaka itu seingat saya USN. Oh iya, sekitar USN. Betul. Iya. Di sana juga pernah. Kemudian siapa yang Makassar handle juga. Yang handle sana namanya Wahyu. Oh, Wahyu. Wahyu. Dulu sekarang sudah sarjana, seorang guru. Dulu saat mahasiswa sangat intens juga untuk kemudian menggerakkan Rumah Bunyi sebagai sebenarnya bukan hanya penjualan buku ya, karena di sana terbentuk komunitas baca minimal. Nah, berarti 4 ya? Empat ya, kalau disebut cabangnya ya 3. Makassar ada, 3. Palopo dengan Kolaka. Iya. Iya. Lanjut, Kak. Ketiga orang ini yang menjadi Trimus Ketir atau inspirasinya Rumah Bunyi. Saya bilang Rumah Bunyi tidak akan berkembang sampai saat ini kalau tidak ada ketiga nama tadi itu, 3 orang itu. Isbul, Ramadoni, dan Marwan. Seingat saya akhir 2017 ada teman yang pengen menerbitkan buku. Masuk kita di situ. Sip. Ada teman yang pengen menerbitkan buku. Karena Rumah Bunyi tidak bersyarat untuk menerbitkan buku, makanya kita bekerja sama dengan penerbit Anis Kurniawan misalnya dari P3I. Oh, LP3I. P3I, sorry. P3I, Poros 3 Institute. Kemudian karena soal buku kan kita sudah lama, kita juga punya teman di Garuda Waca Yogyakarta. Jadi Garuda Waca, Rumah Bunyi bekerja sama, P3I, Rumah Bunyi bekerja sama untuk menerbitkan ISBN. Kan untuk mendapatkan ISBN harus terdaftar di Perpusnas dan syaratnya adalah berbadan hukum. Rumah Bunyi saat itu belum berbadan hukum. Ada 2 naskah saat itu. Saya lupa yang mana yang duluannya. Apakah Titi Mangsa dari Desi Tirayo ataukah Asisah dari Ibu Emma Asis. Kedua, yang satu novel, yang satu kumpulan tulisan fiksi mini. Karena selalu memfasilitasi orang menerbitkan buku, berinisiatif lah kita untuk kemudian bikin penerbitan sendiri. Tahun berapa itu, Kak? 2018. Oh, Agustus 2018.
Oh, Agustus lagi ya? 2000, Agustus lagi. Dan Iya, selalu iya, tanggal iya. 13. Dan selalu tanggal 13. Serius? 13 lagi? Serius. 13. Oh, iya, 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 iya. Lanjut, 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 lanjut. Eh untuk berdirinya Rumah Bunyi sebagai sebuah CV atau berbadan hukum ada andil Kak Irianto Ibrahim. Oh, Rianto. Kak Irianto Ibrahim yang bisa dibilang selalu menjadi teman berdiskusi jika ada hal-hal yang berkaitan dengan ini. Instruksi dia jelas, segera ke notaris, terbitkan akta notarisnya, bikin badan hukumnya. Rumah Bunyi harus berdiri sebagai penerbitan sendiri. Ya, meskipun saat itu kan tidak bisa dipungkiri ada suara-suara yang menganggap bahwa Rumah Bunyi itu adalah penerbit tanpa ISBN, padahal sebenarnya ber-ISBN, kan dikerjasamakan dengan P3I dan Iya, iya, Makassar. iya, iya. Betul, Betul, betul. Ya, untuk menjawab semua, dan saya menganggap itu tantangan. Dan untuk menjawab Asik, semua asik. tantangan itu, ya sudah, kan simpel, tinggal bawa nama-nama pendiri, begitu ADRT-nya, daftarkan ke ISBN, beberapa hari kemudian bisa keluar. Sip, 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 sip. Mantap. Di bulan itu juga pertama yang ya, di bulan itu juga buku pertama yang kami keluarkan itu novel Taduno Andolo. Penulis Andi Nurlapai. Andi Nurlapai. Sip, 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 Iya. Kak. Itu 001-nya Rumah Bunyi. Maksudnya? Seri 001. Oh, Seri serinya ya. 001. Seri 001 Asik. yang pertama kali terbitkan di Rumah Bunyi. Berarti Lalu sejarah buku kedua satu sasal remah-remah pengetahuan dari Pata Nasra. Kalau secara keseluruhan, Kak, sudah berapa buku yang diterbitkan oleh Rumah Bunyi? 2 tahun 42. Wow. Kalau bukunya Kak Andika sendiri yang Kinokot itu yang keberapa dia? Kinokot itu bukan Rumah Bunyi. Kinokot. Malewa, sorry. Saya yang salah, Kak. Malewa itu buku pertamanya Andika yang diterbitkan di Rumah Bunyi. Rumah Bunyi, iya. Malewa ya? Iya, betul. Malewa. Dan itu tahun lalu. Saya lupa seri keberapa, tapi itu buku Andika Mapasomba yang pertama yang diterbitkan di Rumah Bunyi. Pertanyaan saya, itu kan digratiskan itu? Digratiskan, iya. Itu pertanyaan sederhana saya. Kenapa berani sekali itu Rumah Bunyi? Di mana mau ambil untung gitu ya? Justru kan rugi gitu. Ada pembicaraan antara penulis dengan penerbit terkait novel Malewa. Terkait novel Malewa itu ada pembicaraan khusus antara penulis dengan penerbit untuk kemudian pasca diterbitkan buku itu harus dibagi dengan gratis. Modal itu tahun dan pertama sebagainya. Loh. Iya. Dan saya kan ikut mendapatkan gratisan itu. Dan kita cetak 600. Dan itu habis. Habis. Bulan ini dicetak edisi keduanya. Edisi kedua. Sip. Itu pun sudah habis. Serius edisi keduanya dicetak ulang, edisi kedua cetak ulang, tapi langsung habis pasca belum dicetak sudah habis. Berarti sudah banyak yang meminta pesanan ya. Ada daerah yang meminta. Oh begitu. Ada daerah yang meminta. Kalau tidak salah, bahkan dengan berani juga penerbit Rumah Bunyi itu membuat dalam bentuk e-book, buku elektronik. Buku elektronik. Dan itu dibagikan gratis lagi. Gratis lagi.
Ya kalau misalnya hikmah dari Malewa itu dibagikan gratis bukunya, dibagikan gratis e-booknya. Hikmahnya adalah penulis akan menikmatinya kemudian. Saya berpikiran begitu, saya menganggapnya begitu. Maksudku bukan mau menggadaikan niat baik dengan membagi buku gratis, buku fisik dan buku e-booknya itu. Ya, setiap buku memiliki takdirnya masing-masing. Iya, saya paham itu. Iya. Kemarin sempat diskusi dengan Kandika juga, dan bahkan dia bercerita bahwa mungkin ini termasuk Malewa buku yang banyak dia hadirkan, sampai saya baru tahu bahwa ternyata sekitar 600 eksemplar, dan kalau buku-buku yang lain dia batasi, memang dia batasi, karena itu rekomendasi dari almarhum Mahyar Anwar kan, dan ternyata baru Malewa yang kemudian coba diperlebar pembagiannya, dan alhamdulillah saya termasuk menganggap bahwa Malewa itu salah satu buku yang perlu dibaca oleh halayak ramai, dan saya menyebut dia buku sastra tapi nuansanya lebih ke sofistik ternyata. Sofistik. Kenapa kita kaji bukunya? Kan ini Kandika. Buku itu ditulis di Kendari. Malewa itu ditulis di Kendari. Ya, hanya 4 hari. Masa? Tapi risetnya 14 tahun. Iya, dijelaskan. Iya, saya tahu. Artinya kan dia cerita memang ke Kandika. Silakan Kak. Diceritakan dulu. Saya lupa bulan berapa saat itu, di 2019. Awal-awal saya ingat saya. Saat dia berkunjung ke Kendari, kemudian di Kendari dia sekitar 4 atau 5 hari atau semingguan mungkin, saya lupa persisnya. Setiap hari yang dia lakukan adalah pergi menyendiri di Masjid Terapung Al-Alam. Dia sholat pada saat masuk waktu sholat, dan dia menulis pada saat selesai waktu sholat. Pagi saya antar, sore saya jemput, habis maghrib saya jemput. Selalu begitu. Dan setahu saya dia menuliskannya di Al-Alam, karena dia pergi membawa laptop. Sebelum berangkat di hari pertama dia hanya bertanya, novel apa yang kamu rekomendasikan untuk menjadi pakemnya Malewa? Pakem dalam artian bukan mau berkiblat, tapi ada sisi, ada model penceritaannya. Buku yang saya rekomendasikan saat itu adalah Rumah Kertas. Sip. Carlos Maria Dominguez kalau tidak salah. Ya. Buku tipis, buku kecil itu. Buku tipis, kecil, betul. Terus? Saya bilang kalau mau memulainya dengan teknik penceritaan yang detail, ya mari membaca Rumah Kertas. Bagaimana dia menceritakan Bluma yang sedang membaca poetry. Terus saya bilang, bagaimana dengan buku-buku klasik yang ini? Ya, saya bilang, kamu kan pernah membaca ada buku yang saya lupa siapa penulisnya, Kisah 50 Sahabat Rasulullah. Iya. Selalu ada cerita itu juga. Ada juga. Terus saya bilang, saya tidak membantu dia untuk kemudian menemukan siapa saja dalam riwayat Islam, riwayat perjuangan Islam itu yang pernah berjalan di atas air. Saya bilang saya tidak mencampuri itu, karena hampir kemampuan membaca dia lebih bagus dari saya. Andalan itu. Kemampuan membacanya ya. Nah, 4 kan. Tapi risetnya yang lama. Dan dia bertemu dengan takdirnya, dicetak 600 eksemplar. Seingat saya di bulan ketiga sudah habis. Kita distribusikan terus ke orang-orang. Bahkan ada yang minta, pokoknya dimanapun di Indonesia ini yang ada kantor posnya kita pasti kirimkan.
Kak Kahar, Ya, semakin menarik diskusi kita kalau memang terus kita mau bincang berkaitan dengan bukunya Kak Andika. ya. Tapi sempat juga Nabi bilang Kak Andika, Ah, belakangan itu saya lebih sering menyuruh istri saya yang membaca. Saya yang kemudian mendengarkannya karena belakangan itu begitu katanya gayanya. Padahal deh orang paling kasar yang membaca. Saya mau masuk pada dunia karena kita sudah masuk tadi secara garis besar berkaitan dengan Rumah Bunyi, sejarahnya, kemudian ternyata 3 orang yang memberikan support besar untuk hadirnya Rumah Bunyi dalam konteks iya. perbukuan. Saya mau meminta tanggapan tak berkaitan dengan hadirnya hari ini buku elektronik. Walaupun kita menghadirkan buku elektronik dalam apa namanya buku Malewa, kira-kira kalau disuruh memilih antara buku cetak dengan buku elektronik, konsentrasi tak lebih senang hadir buku elektronik atau buku cetak? Dalam artian buku manual ya, yang pakai kertas Buku itu. yang tercetak. Buku yang tercetak, Buku yang buku tercetak. konvensional. Ya. Buku konvensional. Masih ya. Silakan Kak. Saya tipikal orang yang suka membawa kertas. Iya. Ya. Termasuk lemnya mungkin. Kertas. Oh, kertas. Nongelem. 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 Siap. Ya, terus? Jadi ketika ditanya apa yang mana yang lebih menarik, kalau saya bukan menarik, yang mana yang menggairahkan? Menggairahkan, lebih bahasa. Yang menggairahkan adalah kertas. Bukan berarti saya menolak kehadiran buku elektronik atau e-book itu. Itu adalah jawaban atas perubahan zaman, dan saya lebih memilih kertas, buku yang tercetak. Iya. Kira-kira kalau dibandingkan dengan selain bau yang menjadi gairah untuk dinikmati buku itu, apalagi yang menjadi nilai lebih jika dikomparasikan dengan buku elektronika menurut tak? Kalau buku elektronik kita terlalu bergantung pada gadget ya, apakah dia iPad atau handphone atau laptop, kita selalu bergantung pada itu. Terlalu bergantung pada sesuatu yang digenggam itu menurut saya tidak bijak dalam artian pemanfaatan waktu apa dan sebagainya. Pernah membayangkan bahwa ada satu buku yang tertata di rak atau disimpan di atas meja, dan pernah merasa bahwa buku itu sedang menunggu untuk dibaca, menunggu untuk disentuh. Bahkan hanya membaca beberapa halaman pun, beberapa paragraf pun, kita selalu terpuaskan. Ada satu cerita menarik. Ya, silakan. Sebelum berangkat ke sini, saya membaca sebuah judul buku yang ditulis oleh membaca judul ya di tumpukan rak itu. Saya membaca satu judul buku yang ditulis oleh Antonio Gramsci dalam penjara. Iya. Tahu kan yang itu kan? Iya. Lalu kepada istri saya bertanya, buku ini ditulis dalam penjara. Saya tanya, Antonio Gramsci dia di penjara karena apa? Lalu dengan spontan istri saya karena dia sedang live by Zoom ada pertemuan kampus dan live by Zoom, dan dia langsung mengetik, masuk ke Wikipedia lalu mengetik Antonio Gramsci di penjara, dan dia tidak menemukan jawaban di sana dengan pembacaan skimmingnya ya, pembacaan cepatnya dia tidak menemukan di sana. Lalu dalam hati saya bilang, ini istri saya, dia yang punya buku Antonio Gramsci, meskipun baru kemarin didapatkannya ya, didapatkan. Kenapa dia lebih memilih HP ketimbang bukunya yang dia buka? Padahal dia yang punya buku. Nah, menjawab pertanyaan yang tadi, yang mana yang apa keunggulan dari e-book itu? Di e-book itu kita bisa menemukan dengan cepat apa kata yang kita cari.
Itu salah satu keunggulan dari e-book. Kalau membaca kan kita harus skimming, mencari lagi, mencari. Kalau e-book kan tidak, memasukkan pencarian, melihat kata yang ingin dicari dengan sangat cepat, menawarkan bahwa kata-kata ini berada di halaman sekian. Ya cocok lah untuk yang menginginkan hal-hal yang berbau dengan kecepatan. Tapi soal rasa beda ya. Mungkin saya orang yang masih kuno kalau mau dibilang menganggap bahwa buku yang tercetak, buku fisik itu lebih di atas ketimbang buku-buku e-book atau digital. Saya ada pada barisan orang kuno itu. Saya pun demikian. Masih ya, saya termasuk barisan orang kuno karena saya menganggap bahwa lebih nikmat memang, bahkan kalau dalam prosesi membaca kita bisa menundanya dulu. Kalau anu kan kita buka lagi dan seterusnya baru entah di halaman berapa. Kalau buku kan bisa berikan batasan dan sebagainya. Kak Kahar, kalau saya sepakat. Kalau kita pernah membaca buku yang sama, buku yang berjudul Rumah Kertas yang ditulis oleh Carlos Maria Domingos, kita pasti sepakat bahwa yang terbaik adalah buku yang tercetak. Betul. Sip. Dan kepada yang menyimak diskusi kita sore ini, kalau mau menemukan jawaban yang lebih pas, kenapa buku tercetak itu lebih menarik? Baca buku Rumah Kertas. Tipis sekali. Hanya sekitar 80 halaman. Margin kiri ya? Margin kiri. Iya, dan saya punya cerita soal buku. Ini. Lanjut, Kak. 76 halaman atau 80 halaman, tapi saya baca 6 bulan. 6 bulan benar-benar membacanya. Buku pertama, paragraf pertama di buku itu kan menceritakan soal Bluma ya. Bluma yang sedang membaca buku Emily Dickinson yang berjudul Poems. Saya harus mencari tahu buku itu bercerita tentang apa untuk masuk pada tokoh Bluma di paragraf pertama. Jadi bayangkan saja, saya harus mencarinya beberapa hari untuk menemukan itu. Yang menurut saya sampai hari ini pun saya belum menemukan atau dalam artian menyentuh buku fisiknya. Itu yang membuatnya lama karena buku kecil itu betul-betul menyihir saya. Menyihir dalam artian mempengaruhi saya dalam hal memperlakukan buku. Saya tidak menemukannya di buku lain. Buku kecil ini saya tidak menemukan narasinya di buku yang lain. Banyak buku yang bercerita soal buku, tapi dalam hal memperlakukan buku itu seperti apa, hanya di buku kecil ini yang benar-benar menurut saya dia memperlakukannya dengan sangat istimewa. Dan ingat paragraf kedua. Iya. Bagaimana profesor yang meraih buku lalu kemudian jatuh dan buku itu ternyata berjudul Ensiklopedia Britania. Dan saya harus mengecek Ensiklopedia Britania kenapa bisa membunuh seseorang atau membuat lumpuh seseorang. Oh ternyata memang karena satu buku kan segini tebalnya. Dan iya. Kalau beberapa buku yang menjauh kita ya. Cerita-cerita seperti itu yang ini. Dan kisah perjalanan kolega dari Bluma atau sekretarisnya untuk mencari riwayat buku yang ada di depan meja Bluma itu dengan percakapannya dengan seseorang di perpustakaan itu membuat saya gila karena dia menyebut ratusan judul buku. Ya. Saya kagum dengan buku kecil itu Rumah Kertas. Saya kembali kepada persoalan relasi antara rumah bunyi dan perbukuan. Dari terbitan Rumah Bunyi itu kebanyakan apakah karya ilmiah atau kita sebut fiksi dan non fiksi gitu, non fiksi dengan fiksi. Lebih kebanyakan fiksi atau non fiksi, Kak? Kebanyakan fiksi. Kebanyakan karya sastra. Karya sastra, oke. Iya. Bahkan tiga. Kita sebut puisi, prosa dalam artian cerpen dan novel. Ya, itu yang kira-kira yang mana paling dominan, Kak?
yang paling dominan sebenarnya novel. Oh, novel. Novel yang paling dominan. Puisi hanya 2 judul, cerpen 3 judul seingat saya. Kecuali bulan ini ya, bulan ini ada beberapa judul ini. Ada judul cerpen yang saya ini, ada buku terbaru yang antologi cerpen Malam Pengantin Aisyah yang baru terbit. Mungkin bulan depan sudah bisa dibaca bukunya. Oh maaf, saya sekarang kan tanggal 3. Mungkin pertengahan bulan ini sudah bisa dibaca bukunya. Berarti sudah cetak, artinya tinggal dikirim berarti. Sebenarnya proses kirim. Proses kirim ya. Sip. Proses kirim. Oh, berarti lebih banyak penulis novel Kadi yang mereka kirim ke Rumah Bunyi daripada karya sastra lainnya. Iya, lebih banyak novel seingat saya. Bahkan ada satu penulis itu sejak novel pertamanya yang seri 001 itu tahun ini sudah novel keempat. Awal tahun ini novel keempat. Nah, percaya betul minta Rumah Bunyi di. Iya. Sip. Ya. Selebihnya terbitan-terbitan yang untuk bahan ajar di SMA dan kampus. Oh gitu. Kalau penulis dari luar yang selain di kota Kendari, itu dari daerah mana saja Kak yang memberikan kepercayaan terhadap Rumah Bunyi? Bulan ini ada dari Jakarta. Keren. Jakarta, Malaysia 1. Ada dari Malaysia, ada penulis dari Malaysia. Kemudian ada dari Bulukumba, dosen. Makassar juga ada. Tidak apa-apa disebut namanya Kak, yang kita ingat misalnya. Dedi Wirahadi, itu yang novel nanti itu dari Jakarta. Kemudian ada, saya lupa kalau ada yang dari Malaysia itu yang dieditori oleh Bung Iril. Nah kalau untuk Makassar kita bekerja sama dengan komunitas Akar Kata. Komunitas Akar Kata. Ada salah satu cerpenis jebolan Unismu namanya Iril Makatutu. Bisa dibilang dia yang pegang cabangnya Rumah Bunyi untuk Makassar. Oh, sip. Yeah. Artinya kalau kan di Palopo Kak Rumah Bunyi sudah tak ada, berarti Makassar masih ada sampai hari ini. Kalau untuk Kolaka sendiri, karena kan setahu saya dari gambaran tadi yang sering menjaga Rumah Bunyi gitu kan sudah sarjana. Iya. Bagaimana? Belum ya? Belum. Kolaka berhenti pada tataran penjualan. Yang saya mau tanyakan Kak, respons pembeli. Saya tadi kan penerbitan, saya bolak-balik saja tentang respons pembeli. Apakah di Kota Kendari untuk bacaan-bacaan sastra lebih dominankah ataukah memang karya sastra itu hanya ya dibaca oleh mahasiswa yang bergelut pada dunia sastra saja misalnya? Kira-kira bagaimana Kak? Saya yakin dan percaya Kak Kahar bisa membaca mereka dengan melihat latar belakang mereka. Misalnya saya prodi ini lebih cenderung membaca kayak gitu sih. Silakan Kak. Harus saya katakan bahwa sejak 2020 ini Rumah Bunyi menurunkan tensi untuk penjualan. Menurunkan tensi untuk penjualan secara terbuka. Artinya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang jor-joran dalam mengadakan buku. Yang pertama apa namanya ya? Saya merasa itu sangat tahu sekali orang mau baca apa. Nah, sejak Januari saya sibuk untuk kemudian memproduksi buku dalam artian mengurus penerbitan.
ditambah Februari kita diserang oleh corona, COVID itu COVID benar-benar membuat saya mengambil jeda sedikit, mengambil jeda dalam artian menarik diri untuk kemudian penjualan buku secara terbuka. Maksudnya saya mengurangi posting-posting buku, tapi bukan berarti saya tidak Rumah Bunyi tidak jualan buku lagi. Rumah Bunyi tetap misalnya ada yang menghubungi lewat WA, menghubungi lewat Messenger, itu tetap kita penuhi, apakah dia pesanan ataukah dia mau datang ambil buku, itu tetap bukunya tetap ready. Tapi untuk saya memposting sangat jarang. Dia agak pasif dalam hal penjualan buku. Kalau misalnya tadi kan kita bercerita bahwa lebih kebanyakan memesan melalui WA dan seterusnya. Untuk tingkat minat baca teman-teman sebagai pembeli, ya kita sebutlah pembeli dari Rumah Bunyi, genre yang mereka senangi kebanyakan apa, Kak? Fiksi tetap fiksi tetap ada dua jenis buku yang sangat laku di pasaran. Yang pertama, buku untuk bahan kuliah, buku teks. Itu sangat laku. Yang kedua, buku sastra. Buku sastra pun saya memiliki pembagian. Misalnya, kalau saya mau menyebutnya sastra serius dan sastra cengeng dalam arti ya. Maaf saja kalau atau lebih sastra populer lah, bisa begitu, yang tenlit, cengeng dan lilit ya. Rumah Bunyi tidak menyediakan tenlit. Jadi jangan cari tenlit di Rumah Bunyi, ya. Jangan cari buku-buku tenlit di Rumah Bunyi. Ya, maaf saja untuk tidak menyebut judul apa atau siapa penulisnya, tapi Rumah Bunyi tidak menyediakan tenlit. Tapi kalau Rumah Bunyi mau ditanya, kalau begitu sebaliknya sastra apa yang ditawarkan oleh Rumah Bunyi? Yang mana yang tidak tenlit? Ya, yang tidak tenlit bagi saya, ya ayo baca buku-buku dari Amerika Latin. Ayo baca buku-buku dari Rusia yang terjemahan-terjemahan, yang terjemahkan apakah lewat obor, lewat basa-basi. Ya seperti itu. Jadi ideologi tetap ada di dalam Rumah Bunyi ya. Saya teringat almarhum lagi kalau begitu. Jadi memang itu harus kembali ke pasal 1. Iya. Kalau soal ideologi harus kembali ke pasal 1. Asik. Iya. Pasar memang menguntungkan dalam artian pasar banyak menjanjikan apa-apa yang kemudian digemari oleh anak SMA atau anak yang baru kuliah atau seusia 18-20 lah. Kita tahu apa yang mereka gemari. Tapi Rumah Bunyi tidak akan menyediakan itu. Kalau ya tetap ada konten pendidikan di sana. Tapi bagi saya biarlah toko buku konvensional yang menyediakan itu. Toko buku alternatif seperti Rumah Bunyi, biarkan dia menyajikan hal yang lain yang tidak ada di buku konvensional. Jadi kayak penulis TL, FB, itu ya, BC. Ya. Dikritik harus juga itu. Iya. Saya tertarik 2016 atau 2017 ada beberapa judul buku yang menurut saya sangat populer. Apakah dia penulisnya atau judul bukunya? 2016 atau 2017 Pram belum terkenal di tataran lingkungan perkenalan saya. Pram belum terkenal. Jadi ketika saya menyodorkan tetralogi Pulau Buruh, tahu Pram? Tidak. Bayangkan loh, mahasiswa sastra tidak kenal Pram. Kenal karyanya. Mengenal orangnya enggak apa-apa, tapi itu dulu.
kita kan juga dibantu oleh Alif Wahana film Bumi Manusia Manusia. Ya itu sangat membantu juga untuk mengenalkan bahwa ternyata ada penulis yang bernama Pram, ada judul bukunya yang ini, yang ini, yang ini. Tapi saya 2016-2017 Pram belum terkenal di Kendari. Ya, kalau Pram, kalau sederhananya ya, bukan mau menuduh, kalau Pram saja tidak dikenal, bagaimana dengan penulis-penulis yang lain? Ya, benar-benar, ya, benar-benar tertantang. Tapi kita punya komunitas, kita mengenalkan buku-buku, kita mengenalkan cara membaca buku. Ya, menurut saya lambat laun, ya agak mau dibilang terlambat tidak juga, tapi kita agak terbelakang memang dalam hal akses terhadap buku-buku yang berkualitas.